Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang berjudul Rahasia Anti-Aging. Setiap tahun umur kita semua akan selalu bertambah. Tidak terkecuali siapapun juga, hal ini terjadi terhadap setiap orang. Jadi dulu saat saya masih kecil, saya mengingat bahwa momen ulang tahun adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Jadi saya menanti-nantikan hari ulang tahun karena saya rasa momen ini begitu menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Namun semakin kesini, semakin hari, saya sudah tidak merasakan hal itu lagi. Bahkan saya merasa agak sedikit sedih saat usia saya semakin bertambah Bapak Ibu sekalian. Karena hal ini berarti tanggung jawab saya semakin bertambah, saya harus semakin giat mengingat umur saya tidak muda lagi, dan tentunya semakin bertambahnya usia fisik kita akan berubah dan menjadi lebih lemah dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Dan tentunya kerutan-kerutan juga akan semakin bertambah banyak Bapak Ibu sekalian. Menurut ilmu kedokteran di bidang anti-aging yang sedang saya tekuni, banyak perubahan pada tubuh menginjak usia 30 tahun, terutama pada wanita. Saat memasuki usia 40 tahun lebih, otot-otot kita akan mengalami penyusutan, sehingga massa otot menurun dan kekuatannya pun juga menurun. Lemak di wajah kita juga ikut menyusut. Produksi kolagen, elastin semakin berkurang. Itulah sebabnya bentuk wajah kita akan mulai berubah. Ada cekungan di sana-sini, ada kerutan-kerutan, dan ada bagian-bagian wajah yang mulai kendur dan jatuh Bapak Ibu sekalian. Maka dunia kecantikan berlomba-lomba untuk membuat teknologi untuk mencegah penuaan ini. Manusia mungkin bisa membuat sesuatu untuk memperlambat dan menutupi proses penuaan ini secara temporari Bapak Ibu. Tetapi mau tidak mau proses ini tidak dapat dihindari dan terus berjalan di semua bagian tubuh jasmani kita, di luar kulit kita, dan di dalam organ-organ tubuh kita. Hal ini sudah disadari oleh Raja Salomo Bapak Ibu, seorang yang dikenal sebagai seorang raja yang paling berhikmat di muka bumi. Di masa tuanya ia menuliskan kitab Pengkhotbah. Mari kita baca bersama di dalam Pengkhotbah 12 ayat 1-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Maksudnya apa? Pada waktu kaki kita mulai gemetar. Itulah yang dialami oleh orang yang sudah tua Bapak Ibu. Dan orang-orang kuat membungkuk. Kekuatan kita simbolnya terletak pada bahu kita. Semakin tua, bahu kita akan semakin membungkuk. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Apa maksudnya? Ini adalah gigi untuk menggiling makanan. Berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ini adalah mata kita. Semakin lama mata kita penglihatannya akan semakin menurun. Ayat yang keempat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Apa yang terjadi pada saat kita menutup pintu rumah kita? Otomatis suara yang ada di depan
akan kelihatan samar-samar. Itulah yang dimaksud oleh pengkhotbah. Pintu-pintu di tepi jalan tertutup sehingga bunyi penggilingan menjadi lemah dan suara menjadi seperti kicauan burung. Ini adalah telinga kita. Semakin bertambah usia, organ pendengaran kita fungsinya juga akan semakin menurun. Yang kelima, juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Juga orang menjadi takut tinggi. Semakin bertambah usia memang kita akan semakin banyak ketakutan Bapak Ibu. Contohnya saya sendiri, pada waktu kecil saya suka sekali menaiki permainan-permainan yang memacu adrenalin seperti roller coaster yang sangat tinggi, yang sangat menantang. Saya akan merasa sangat senang saat saya menaikinya. Tetapi semakin kesini Bapak Ibu, saya tidak berani lagi untuk menaiki semuanya itu karena saya semakin mengerti resikonya. Itu yang membuat saya semakin lama semakin takut dengan permainan-permainan semacam itu. Nah, pohon badam berbunga. Pohon badam itu adalah dalam bahasa Inggrisnya almond tree. Menarik Bapak Ibu sekalian, saat saya melihat gambar pohon almond, saat pohon almond berbunga, bunganya itu berwarna putih. Jadi kalau kita lihat dari kejauhan, seperti orang yang beruban Bapak Ibu sekalian. Nah, dan belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Belalang menyeret diri dengan susah payah. Semakin tua, semakin bertambah usia, kita akan semakin susah payah melakukan segala sesuatu. Karena energi kita dan mood kita, semangat kita sudah tidak seperti dulu lagi. Nafsu makan tidak dapat dibangkitkan lagi. Saya mengingat ketika nenek saya almarhum yang sudah tua, pada masa tuanya dulu, mereka tidak suka makan Bapak Ibu sekalian. Apapun yang kami berikan termasuk makanan kesukaan mereka, mereka tidak ada nafsu untuk makan. 1-2 sendok sudah, mereka merasa sudah kenyang dan sudah tidak ada keinginan untuk makan lagi. Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada saat usia menjadi senja dan teman-teman sebaya sudah meninggalkan dunia ini, maka orang semakin tua akan sering ke perkabungan. Peratap-peratap berkeliaran di jalan. Karena orang seusianya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan yang keenam, sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan di dekat mata air dan roda timba menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Rantai perak itu adalah spinal cord, tulang belakang kita. Dan pelita emas itu adalah otak kita. Tempayan dihancurkan di dekat mata air, itu adalah paru-paru kita, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, itu adalah jantung kita. Semua organ dalam kita juga mengalami kerusakan perlahan-lahan Bapak Ibu sekalian. Dan dengan semakin bertambahnya usia kita ini, mengingatkan kepada kita bahwa waktu terus akan berjalan. Tidak selamanya kita akan hidup di dunia ini. Tidak ada yang bisa menghentikan proses aging yang terjadi di dalam tubuh jasmani kita ini. Namun, hanya satu bagian yang tidak bisa menua di dalam diri kita, yaitu roh yang ada di dalam kita, Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia atau roh kami diperbarui dari sehari ke sehari." Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Inilah rahasia anti-aging itu. Hanya roh kita
yang bisa bertambah muda, bertambah kuat, diperbarui dari hari ke hari. Dengan cara apa? Pengkhotbah menyimpulkan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan hidup takut akan Allah dan selalu berpegang pada perintah-perintahnya. Maka dari itu, jangan kita itu hanya berfokus kepada tubuh jasmani kita ini yang semakin lama akan semakin merosot. Tetapi mari kita berlomba-lomba untuk meremajakan roh yang ada di dalam kita setiap hari. Membuat roh kita ini semakin kuat dari hari ke hari dengan hidup takut akan Tuhan. Lebih lagi giat mengenal Tuhan melalui firman-Nya, semakin giat melayani Tuhan dan hidup berpegang pada perintah-perintah-Nya setiap hari. Sebab seperti kata Rasul Paulus, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan, yaitu roh kita, adalah kekal. Inilah yang terutama dan yang terpenting. Puji nama Tuhan, renungan ini tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa dunia ini Tuhan adalah tempat yang sementara Tuhan. Tetapi kami akan berlomba-lomba Tuhan mulai hari ini Tuhan untuk menguatkan roh kami dari hari ke hari Tuhan. Sehingga roh kami semakin muda dan tidak pernah menua Tuhan, bahkan semakin kuat Tuhan, sehingga kami Tuhan layak untuk menghadap Engkau Tuhan di hari yang sudah Engkau tentukan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.